Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi dari sini kita tahu bahwa tahiyat salam ini harus kita ucapkan terus-menerus. Sampai Rasul kalaupun seandainya baru saja kita ucapkan salam, kemudian dia menyelinap di sebuah dinding, ketemu lagi, salam lagi. Sampai seperti itu loh ajaran Islam itu. Kalaupun dia sampai terhalang oleh dinding, umpamanya baru mengucapkan salam, umpamanya lewat masjid sini ya, di sebelah kanan, kemudian ibu berputar ke sebelah kiri, dia pun lewat di sebelah kiri, ibu salam lagi. Tapi bukan dikejar-kejar kemana dia datang, salam-salam, nanti marah pula dia. Maksud saya, kalaupun hanya sekedar terhalang dinding, dalam Islam itu tetap kita mengucapkan salam. Bahkan salam itu bisa melembutkan orang. Contoh, ibu lagi masalah dengan tetangga, udah lama nggak pernah teguran. Coba kalau ibu ingin meluluhkan dia, tidak perlu ibu bawa buah, datang ke rumahnya, ngasih hadiah, ngasih lauk, ngasih ini, tidak. Cukup dengan salam saja. Kalau ada orang lagi masalah dengan ibu tuh, dekati muka dia, assalamualaikum. Awalnya nggak mau jawab biasanya, ya, assalamualaikum. Walaupun nanti awal-awal keluar, walaupun ujungnya saja, ya, salam. Nah, biasa gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi benci kan gitu ya. Kadang-kadang nggak jelas tuh jawabannya. Awal saja itu, awal saja. Tapi ibu juga jangan diambil ujungnya saja. Kum, salamnya nggak ada. Ada orang yang mengucapkan salam, kumnya saja yang kan, kum, salamnya nggak ada kan gitu. Kan harus jelas, assalamualaikum. Masa diambil kumnya saja? Nanti yang jawab juga sama, kum juga kan begitu. Artinya bahwa harus jelas tegas, assalamualaikum. Nanti lama-lama pasti dia jawab, bu. Nggak mungkin nggak jawab. 100 kali ibu mengucapkan salam setiap lewat sama orang yang benci ibu, nggak mungkin dia jawab. Kalau dia seorang muslim, karena Nabi yang mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Maukah kutunjukkan, kata Rasul, sesuatu yang kalau kalian lakukan pasti akan terbentuk rasa kasih sayang di antara kalian sesama kaum muslimin. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara rahasia di balik ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam tentu kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di hari ini kita akan membahas tentang rahasia makna daripada ucapan assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa ucapan selamat sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai diakhiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan salam yang biasa kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dimulai saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Adam alaihi salatu wassalam sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi patung manusia, entah berapa lama patung itu dibiarkan, walaupun ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa patung Adam itu dibiarkan selama 40 tahun. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dan patung itu menjadi hidup. Dan dialah awal dari bapak manusia, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam.
saat Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Adam, bukan hanya diciptakan langsung dengan tangannya, ditiupkan ruh yang disandarkan kepada dirinya, diajarkan banyak ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan kepada para malaikat atau siapapun dari makhluk-makhluk Allah di zamannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin lebih memuliakan dengan meminta para malaikat untuk sujud. Maka semua para malaikat sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam sebagai bentuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Ketika Adam alaihi salatu wassalam menerima titah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Adam pun kemudian mendekati barisan para malaikat, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Maka setelah kemudian Adam mengucapkan salam kepada para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Adam, hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu man ba'daka. Ucapan salamu yang kita kenal dengan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adalah ucapan yang akan menjadi ucapan penghormatan dan penghormatan manusia setelahmu, maksudnya dari keturunanmu. Makanya sejak itu ucapan salam berlaku sampai hari ini. Maka ucapan kaum muslimin yang diajarkan Nabi SAW untuk diucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu Allah Subhanahu wa taala memilih ucapan tahiyat ini, ucapan salam dengan lafaz seperti itu, tentu ada maksudnya dan ada rahasianya. Kenapa ucapan selamat tidak diajarkan lafaz yang lain kecuali lafaz itu? Dan itu menjadikan lafaz kekhususan bagi umat Islam saat mengucapkan salam kepada saudaranya. Inilah yang kita akan bahas. Ada apa pada ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Di dalam ucapan ini ada 3 kalimat. Semuanya terkandung doa yang setiap manusia berhajat kepada 3 kalimat ini. Pertama, assalam, artinya keselamatan. Kemudian warahmatullah, artinya rahmat Allah. Dan yang ketiga, wabarakatuh, artinya berkah dari Allah. Selamat dari Allah, rahmat dari Allah, dan berkah dari Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dunia ini tidak ada manusia yang tidak ingin selamat. Semua manusia menginginkan keselamatan. Bahkan banyak di antara manusia yang mengorbankan seluruh hartanya hanya untuk mencari keselamatan. Karena selamat ini barang berharga dalam kehidupan manusia. Contoh sederhana, orang ingin selamat dari penyakit. Kita lihat orang yang berobat sampai ke luar negeri, berapa banyak biaya yang mereka keluarkan. Di antara mereka harus menjual rumah, menjual sawah, ladang, kebun, dan yang semacamnya. Bahkan menguras seluruh kekayaannya hanya supaya dia selamat dan sembuh. Karena kalau orang sudah sakit parah, tidak peduli berapapun harta yang dikeluarkan, yang penting dia selamat dari penyakit dan selamat dari kematian. Dari sini kita tahu salah satu contoh saja. Kita sudah bisa membayangkan betapa berharganya keselamatan itu. Dia lebih berharga dibandingkan harta. Dia lebih berharga dibandingkan waktu. Dia lebih berharga dibandingkan segala-galanya. Makanya kenapa kemudian ucapan selamat ini adalah sesuatu
yang sudah selayaknya bagi seorang muslim saling mendoakannya. Kalau disebutkan contoh-contoh yang lainnya begitu banyak. Manusia ingin selamat dari kezaliman orang lain. Betapa banyak orang-orang yang hati mereka sakit hati gara-gara ucapan orang, gara-gara fitnahan orang, gara-gara bulian orang, gara-gara orang merendahkan dia, mencaci maki dia, bahkan sampai taraf menyakiti dia, baik badan ataupun mental. Sehingga terkadang orang-orang yang sakit hati gara-gara ucapan orang itu tak jarang menjadi gila, depresi, sebagian mereka sampai mengakhiri diri dan begitu seterusnya. Makanya orang ingin selamat, selamat hatinya, bahkan selamat fisiknya. Itulah contoh bahwa keselamatan itu sangat berharga. Lebih daripada itu, selamat dalam agama. Karena musibah dunia ini, kalaupun tidak selamat, paling tinggi hanya kematian yang menunggunya. Setelah kematian selesailah. Tapi kalau tidak selamat agamanya, masuk syahwat, masuk syubhat yang merusak keyakinannya, sehingga bertentangan dengan ajaran yang diajarkan dari Allah dan Rasulnya, maka bukan tidak hanya selamat di dunia, sampai akhirat pun dia tidak akan selamat. Tapi kalau seandainya musibah-musibah dunia saja, kalau memang dia orang yang soleh, dia bersabar, mencari pahala dengan musibahnya, paling tinggi kematian. Setelah kematian dia dapat kenikmatan, nikmat kubur, nikmat bagaimana di padang mahsyar sampai ke dalam masuk surga. Tapi kalau sudah rusak agamanya, jangan harap. Terkadang di dunia Allah Subhanahu wa taala sudah hukum dia, di kuburan juga Allah siksa dia, di akhirat juga Allah persulitkan dia, bahkan boleh jadi dia akan tersiksa selamanya di neraka. Lah dari gambaran-gambaran ini semua, bahwa keselamatan itu sesuatu yang penting dalam hidup kita, sehingga wajar ucapan tahiyat ini, ucapan salam, sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, lafaz yang pertama kali diucapkan adalah Assalamu alaikum. Semoga Allah berikan hidup kepadamu, hidup yang sejahtera, hidup yang selamat, selamat dari afat, dari kehancuran apa saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah ucapan assalamu alaikum, salam sendiri, assalamu itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam ini. Malikil Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Allah menyebutkan kalimat As-Salam di sini karena dia adalah satu di antara sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Satu hari setelah pengepungan Bani Hashim atau pemboikotan Bani Hashim selama 3 tahun oleh Abu Jahal dan 18 kabilah lainnya, maka selepas itu terjadi banyak peristiwa yang menyedihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, wafat paman beliau Abu Talib, dan itu sangat memukul hati Nabi. Bagaimanapun Abu Talib walaupun tidak masuk Islam, tapi dia ayah angkat bagi Nabi. Sejak usia 8 tahun sampai beliau diangkat menjadi Nabi, Abu Talib selalu membelanya dan tidak sedikit pun menyakitinya. Sehingga kewafatan Abu Talib ini membuat sedih Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, Khadijah bintu Khuwailid, wanita yang sangat dicintai Rasul, wanita yang pertama beriman kepada Rasul saat manusia mendustakannya, wanita yang pertama kali menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk kepentingan dakwah Rasul ketika manusia bakhil dan tidak ada yang memberikan bantuan kepada Nabi. Bahkan dari rahimnya lahir keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pengepungan Bani Hashim inilah detik-detik wafatnya Khadijah sudah mendekat. Saat Khadijah membuatkan makanan yang sangat lezat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sedang berada di atas bukit, maka Khadijah dengan tertatih-tatih mengantarkan makanan kesukaan Nabi. Tapi sebelum sampai, Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan bahwa Khadijah akan datang kemari membawa makanan yang lezat untukmu. Sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah memberikan salam kepada dia, dan juga sampaikan salamku untuk dia, dan sampaikan juga kabar gembira
bi baitin fil jannati la nasaba fiha wala khasab, bahwa dia akan mendapatkan istana kelak di sorga yang tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan. Karena Khadijah tidak pernah membuat bising Nabi dan tidak membuat letih Nabi. Maka al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan pekerjaannya. Maka saat kemudian Khadijah sampai, Jibril pergi. Kemudian Nabi SAW menyampaikan salam dari Allah dan Jibril. Maka Khadijah mengatakan, innallaha huwas salam wa ala Jibril assalam wa alaika ya Rasulullah assalam. Sesungguhnya Allah itu assalam, maha selamat, juru keselamatan, sumber keselamatan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk Jibril juga keselamatan, dan untuk anda wahai Rasulullah juga keselamatan. Lihat bagaimana Khadijah paham. Ketika Jibril mengatakan kepada Rasul, Allah menitip salam, Khadijah tidak mengatakan untuk Allah juga salam. Kenapa? Karena Allah tidak perlu salam. Karena Allah sendiri adalah as-salam, zat yang maha penyelamat, dan sumber segala keselamatan ada pada tangan Allah. Bahkan manusia berhajat juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Khadijah mengatakan sesungguhnya Allah adalah juru selamat. Innallaha huwas salam. Dan untuk Jibril salam, dan untuk anda juga salam. Dari sini kita tahu bahwa as-salam itu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi, di awal salat, para sahabat biasa membaca tasyahud, membaca bacaan tasyahud itu dengan assalamu ala Allah. Maka Nabi SAW melarangnya dan mengatakan innallaha huwas salam. Jangan ucapkan kalimat itu, karena Allah sendiri adalah as-salam, maha sejahtera. Tapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah wa thayyibat, dan begitu seterusnya. Karena as-salam adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah selayaknya nama ini harus menyebar di permukaan bumi, membumikan salam, dan salam disebar di mana-mana. Makanya di antara salam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salam yang diajarkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang kita kenal dengan assalamu alaikum. Maka jangan bakhil untuk mengucapkan salam, karena sebakhil-bakhilnya orang bakhil adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam. Rugi sekali orang yang tidak menyebarkan nama Allah as-salam ini. Karena kita tahu bahwa keselamatan seluruhnya, langit dan bumi dan alam semesta, dari yang kecil sampai yang besar, itu yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, alam semesta bisa tidak selamat. Dan nanti akan ada masanya alam semesta tidak selamat dengan adanya kiamat. Tapi selama Allah Subhanahu wa ta'ala membuat keselamatan alam semesta ini, maka alam semesta akan berjalan dengan stabil. Semua akan berada di porosnya masing-masing, matahari, bulan, bintang, dan yang semacamnya. Karena Allah lah yang membawa alam selamat, Allah lah yang membawa manusia juga selamat, dan semua makhluk Allah juga yang membawa keselamatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salam juga, kalau kita menyebarkan salam, itu salah satu penyebab kita masuk surga. Nabi SAW mengatakan, innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Kata Nabi SAW, sungguh kalian tidak mungkin menginjak kaki di sorga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka akan tumbuh rasa cinta sesama kalian? Apa kata Rasul? Abshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa kunci menuju surga itu salah satunya dengan banyak mengucapkan salam. Karena Rasul di awal hadis mengatakan, innakum lan tadkhulul jannah. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian belum dinyatakan beriman kecuali kalian sampai mengasihi sama kalian, dan perkara yang bisa menimbulkan rasa kasih dan sayang sesama manusia adalah dengan menyebarkan salam. Maka kesimpulannya bahwa salam itu sebab di antara sebab-sebab kita masuk ke dalam surga. Bahkan surga sendiri penuh dengan salam, keselamatan.
Orang kalau masuk surga, baru masuk di pintunya saja, malaikat sudah memberikan selamat kepada kita. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan kalian karena berkah kesabaran kalian. Sabar dalam beribadah di dunia. Ketika betul-betul masuk ke dalam surga, tahiyyatuhum salam. Ucapan tahiyat mereka adalah salam. Makanya karena orang masuk surga sudah diberikan doa selamat, ketika masuk surga juga saling memberikan selamat. Wajar kalau di surga itu semua orang akan selamat. Tidak ada di surga itu orang menggibah, itu tidak ada. Di dunia kita tidak selamat dari gibah. Di surga tidak ada orang yang mencaci maki. Di dunia kita korban caci maki orang. Di surga tidak ada yang membuli. Di dunia kita pula jadi bulian. Bahkan fisik-fisik ahli surga itu diselamatkan. Wanitanya tidak haid, tidak nifas, tidak kencing, tidak berak, tidak mengeluarkan dahak ataupun ludah. Mereka bersih, mereka senantiasa rapi, dan kenikmatannya tidak pernah berkurang untuk mereka. Makanya wajar kalau surga salah satu namanya adalah Daru As-Salam. Dia adalah rumah dari rumah-rumah keselamatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua manusia, sering saya katakan, ingin selamat dari 3 waktu. Pertama, waktu kelahiran. Yang kedua, waktu saat diwafatkan. Dan yang ketiga, waktu saat kita dibangkitkan. Itulah yang diinginkan, bukan hanya kita, bahkan para nabi. Yahya ibn Zakaria pernah mengatakan, wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadaku, kata Yahya, saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, dan saat aku dibangkitkan. Karena 3 waktu ini mengkhawatirkan dan menakutkan semua manusia yang ada di jagat raya ini. Kenapa demikian? Kenapa saat dilahirkan kita minta keselamatan? Kehidupan janin itu sama dengan kehidupan surga. Karena kehidupan janin itu kehidupan tanpa sebab. Kehidupan janin itu di perut ibu, setiap ibu di dunia ini adalah kehidupan ibarat surga. Kehidupan yang disebut dengan alam tanpa sebab. Di mana seorang bayi yang dalam janin itu, dia tidak harus lelah letih bekerja, makanan sudah siap makan. Asupan minuman tinggal diminum saja. Dia tidak merasa kelaparan, kehausan, bahkan tidak pernah merasa kedinginan, tidak pernah merasa kepanasan, kehujanan, dan dia akan terawat dalam perut ibu itu. Siapa yang memberikan ini semua? Allah. Janin itu tidak akan kelaparan. Sama dengan penduduk surga, innalaka alla taju'a wa la ta'ra. Hai penduduk surga, engkau tidak akan merasa lapar selamanya. Begitulah janin. Dia tidak akan lapar dalam perut itu. Tetapi kalau seandainya janin ini sampai kemudian keluar dari perut ibundanya, masuk ke alam yang penuh dengan sebab, maka dia akan menghadapi satu alam yang sangat menakutkan pada dirinya. Baru lahir saja, musuh abadinya sudah datang dan menusukkan di lambungnya. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun bayi kecuali akan ditusuk lambungnya oleh setan, kecuali 2 bayi, Maryam bintu Imran dan putranya Isa bin Maryam. Baru lahir saja, dia sudah datangi musuh bebuyutannya, musuh sepanjang hayatnya, dan musuh abadinya yang akan senantiasa menyesatkannya. Gimana tidak takut? Baru lahir saja sudah dihadapkan dengan musuhnya. Belum lagi dengan musibah-musibah. Karena kehidupan dunia ini darul musibah, tempatnya orang tidak bisa istirahat. Di dunia ini akan banyak masalah dalam kehidupannya, dan kita sudah alami masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pergaulan, banyak masalah-masalah yang kita akan hadapi. Dunia ini tidak akan pernah tenang. Tenang sebentar datang ketidaktenangannya, bahagia sebentar datang tangisannya, bersatu sebentar datang perpisahannya, dan begitu seterusnya. Jadi dunia ini alam yang menakutkan, sehingga wajar kalau seandainya para nabi setingkat Yahya ibn Zakaria meminta keselamatan yauma wulidtu, saat aku dilahirkan. Karena dia akan menghadapi rintangan, cobaan, dan yang lebih berat daripada itu. Yang kedua, wa yauma amutu, saat aku diwafatkan. Ingat bahwa setan lebih senang mendekati orang yang sedang sakarat menjelang ajalnya dibandingkan orang sehat. Karena setan tidak ingin manusia ini mati husnul khotimah, mati dalam kondisi akhir yang baik. Setan tidak akan redha dan ikhlas tentang manusia yang seperti ini. Makanya saat menjelang ajal atau saat parah itu,
Setan akan berusaha memalingkan kita dari akidah. Dibisikkan macam-macam bisikan supaya kita kufur sehingga kita mati dalam keadaan kufur. Makanya itu waktu yang sangat genting sekali. Karena amal seseorang itu ditentukan akhirnya, bukan awalnya. Innama al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya, kata Nabi. Dan akhir manusia ya wafat. Karena orang yang wafat itu ada dua kondisi, su'ul khotimah dengan husnul khotimah. Makanya kita ingin selamat dari perkara ini. Belum lagi setelah kematian dihadapkan dengan alam kubur, alam barzah, yang macam-macam peristiwa berlaku di situ. Ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur, ada himpitan kubur, macam-macam peristiwa dalam kubur itu. Makanya kita minta agar Allah selamatkan saat kematian dari godaan setan, dan selamatkan saat kita pindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Dan yang ketiga, saat dibangkitkan. Manusia saat dibangkitkan ada dua kelompok. Kelompok yang pertama saat dibangkitkan disesuaikan dengan kondisi saat dia di dunia, matinya sedang apa. Begitulah dia dibangkitkan. Kalau dia sedang salat maka dibangkitkan sedang salat. Kalau dia sedang talbiyah labbaik Allahumma labbaik maka dia dibangkitkan sedang talbiyah. Kalau dia sedang membaca Quran maka begitulah Allah bangkitkan. Tapi saat dia bermaksiat begitu juga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Sehingga manusia ada yang lari ke sana kemari seperti laron yang terbangnya tidak beraturan. Ada manusia yang ketika dibangkitkan tidak lari kemana-mana. Yang lari kemana-mana mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Duhai celaka siapa yang membangkitkan aku dari tidur kami. Tapi orang-orang yang dibangkitkan mereka tidak kemana-mana. Mereka merasa ada ketenangan sedikit. Mereka mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah dan benarlah ucapan para utusan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana kita ingin selamat dari tiga waktu itu. Makanya penting jangan tinggalkan menyebarkan salam. Menyebarkan salam sampai dalam Islam itu, salam ini di akhir zaman akan pupus, akan hilang dan hanya diucap kepada orang yang kenal saja. Dan itu sudah berlaku sabda Nabi ini. Lihat hari ini. Kalau kita berjalan di jalan, walaupun sebenarnya yang berpapasan kita dengan seorang muslim, tapi kita diam saja. Tapi kalau yang berpapasan itu mungkin jemaah ibu sepengajian, atau mungkin setetangga dan se-RT atau se-RW yang ibu kenal, baru ibu mengucapkan salam. Adapun enggak dikenal, walaupun jelas-jelas dia pakai jilbab, nah mungkin orang Nasrani pakai jilbab, tertutup rapat, ya. Enggak juga kita mau mengucapkan salam, lewat begitu saja. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW. Padahal ingat, bahwa di antara alamat-alamat dekatnya hari kiamat itu ketika salam hanya diucapkan kepada yang dikenal saja. Ketika hilang salam, maka akan betul-betul terjadi kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sekali lagi jangan bakhil mengucapkan salam. Karena salam adalah nama Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita sebarkan nama ini di hadapan manusia. Apalagi rahasianya kata Rasul, ucapan salam ini bisa merekatkan hubungan antar keluarga, bahkan antar bertetangga, bahkan antar masyarakat dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kenapa? Karena ucapan salam ini sebenarnya doa yang sangat indah. Siapa yang tidak ingin selamat, Bu? Ibu punya badan ingin selamat dari penyakit, ucapkan salam, minta keselamatan. Ibu punya anak ingin selamat juga, jangan sampai jadi anak nakal. Ibu punya suami minta juga selamat, jangan sampai dia serong. Ibu juga pengen selamat dari keluarga supaya senantiasa dapat berkah dan kebaikan, dan begitu seterusnya. Maka dari sekarang jangan bakhil mengucapkan salam. Ini yang pertama. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, warahmatullah. Warahmatullah artinya meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia ingin disayang dan dikasihi Allah. Siapa yang tidak ingin disayang dan dikasihi Allah? Semua manusia berhajat kepada Allah. Mimbabil misal, contoh saja analogi. Kalau ibu punya anak, anaknya 10, banyak kali 5 saja. Salah satu anak ibu sayang karena mungkin akhlaknya bagus, sekolahnya ranking terus, membanggakan orang tuanya, selalu dipanggil ke sekolah, mendapatkan hadiah karena anaknya bangga, karena pujian orang. Pasti ibu akan lebih menyukai anak itu. Boleh jadi apa keinginannya terkadang kita penuhi. Tapi anak yang menyebalkan,
anak yang selalu membuat kegaduhan, memalukan keluarga di mata tetangga dan begitu seterusnya, jangan lagi meminta sesuatu. Mungkin hari-hari dia kena omel, hari-hari dia kena pukul, hari-hari kena marah, boleh jadi ujung-ujungnya kena usir dia. Begitulah orang yang dapat kasih sayang, dia akan mendapatkan perhatian. Maka mimbabil aula Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berarti apa yang kita minta akan diberi, apa yang kita doakan akan diijabah. Dan Allah juga pasti akan lebih memperhatikan kita. Pasti Allah akan menolong kita, menjaga kita, membantu kita, dan juga memberikan hajat-hajat kita kepada kita semua. Karena perhatian, sayang itu kan bentuk perhatian. Allah kalau sudah memberikan rahmatnya kepada kita, berarti itu bentuk perhatian Allah kepada kita. Sehingga mungkin pribadinya pun akan diperbaiki, rumah tangganya pun akan dibuat sakinah, mawaddah dan rahmah, bertetangganya pun akan harmonis, bermasyarakatnya pun akan harmonis, dan begitu seterusnya. Karena orang yang disayang Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena akibat rahmat ini luar biasa. Akibat rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah luar biasa. Maka jangan bakhil mengucapkan wa rahmatullah. Kemudian yang terakhir wa barakatuh. Meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu artinya luzumul khair wa istiqrar. Kebaikan yang menetap dan tidak akan berpindah dan akan terus bertambah. Itulah berkah. Jadi orang yang dapat berkah pasti baik. Dirinya akan baik, rumah tangganya akan baik, masyarakatnya akan baik, negaranya akan baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, turun berkah dari langit dan bumi. Artinya negeri itu pasti akan diberkahi, pasti akan diberikan kebaikan. Tidak akan ada kemiskinan, tidak akan ada pengemis yang meminta-minta, tidak akan ada bencana alam, tidak ada akan gempa, tsunami dan yang semacamnya. Itu kalau sebuah negeri diberkahi. Tapi kalau negeri itu sudah mulai tidak diberkahi, wajar datang gempa, datang banjir, datang tsunami, datang macam-macam karena kemaksiatan manusia, sehingga berkahnya mulai dicabut sedikit-sedikit. Karena maksiat itulah yang mencabut berkah. Datang penyakit, datang wabah, dan begitu seterusnya, menghancurkan diri, keluarga, tetangga, masyarakat kalau hidup ini tidak diberkahi. Makanya berkah ini penting. Kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkah ini hidup kita akan baik. Lihat, sebenarnya mirip-mirip saja. Salam juga demi kebaikan kita, rahmat kasih sayang Allah juga demi kebaikan kita, barakah juga demi kebaikan kita. Jadi tiga-tiganya untuk kebaikan kita. Siapa yang tidak ingin selamat? Siapa yang tidak ingin disayang Allah? Siapa yang tidak ingin kebaikannya hilang? Semua ingin semuanya. Dan itu bisa kita raih dengan ucapan salam. Karena dalam Islam ucapan salam itu sunnah, Bu. Jawabannya wajib. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada orang lain, hakikatnya kita sedang memancing dia mendoakan 3 perkara kepada kita. Supaya dia lengkap jawabannya, maka sebaiknya ketika kita salam, lengkapi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam adab orang memberi salam itu, kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, jawaban kita waalaikumsalam warahmatullahi, titik. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena menjawab salam harus lebih sempurna dibandingkan yang mengucapkannya. Idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Apabila kalian diserukan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang setimpal dengan dia. Jadi kalau ibu ada di jalan ketemu, assalamualaikum maka dia pasti akan menjawabkan waalaikumsalam. Lah, jawaban itu sedang mendoakan kita. Semakin kita menyebarkan salam, semakin banyak doa orang kepada kita akan keselamatan, rahmat dan berkah, maka semakin baik hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Makanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau dia tidak ada kesibukan yang mendesak, terkadang waktu-waktunya dia habisi berjalan-jalan ke pasar, bukan untuk jual beli, tapi dia hanya ingin mengucapkan salam kepada seluruh penduduk pasar, penjual dan pembelinya, karena hanya di pasar manusia banyak. Sampai seperti itu Ibnu Umar, datang ke pasar-pasar yang di situ banyak ramai tumpukan orang, maka dia mengucapkan salam satu persatu, mau penjualnya mau pembelinya. Assalamualaikum, 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 semua disalami. Ya, kalau ibu ingin mau ikuti Ibnu Umar, nggak apa-apa. Datang ke pasar mana sini yang ramai ini? Ya, pasar Tiban Center lah tuh ya, atau pasar yang dekat sini. Kalau ibu senggang kan, salam, assalamualaikum, mau beli enggak? Assalamualaikum, mau beli enggak? Assalamualaikum, terus keliling.
Ya, besok itu lagi, besok itu lagi. Kira-kira orang bilang ibu apa tuh? Gak ada kerjaan katanya. Jangan error, jangan gila tuh. Bayangkan orang berbuat baik di zaman sekarang dibilang gila, padahal ibu sedang mendoakan orang kan, dan ibu juga memancing orang mendoakan kita. Tapi kalau kita ikut sunnah para sahabat dibilang gila, nggak ada kerjaan, tiap hari datang ucapin salam katanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi dari sini kita tahu bahwa tahiyat salam ini harus kita ucapkan terus menerus sampai Rasul kalaupun seandainya baru saja kita ucapkan salam, kemudian dia menyelinap di sebuah dinding, ketemu lagi, salam lagi. Sampai seperti itu loh ajaran Islam itu. Kalaupun dia sampai terhalang oleh dinding, umpamanya baru mengucapkan salam, umpamanya lewat masjid sini ya, di sebelah kanan, kemudian ibu berputar ke sebelah kiri, dia pun lewat di sebelah kiri, ibu salam lagi. Tapi bukan dikejar-kejar kemana dia datang, salam-salam, nanti marah pula dia. Maksud saya, kalaupun hanya sekedar terhalang dinding, dalam Islam itu tetap kita mengucapkan salam. Bahkan salam itu bisa melembutkan orang. Contoh, ibu lagi masalah dengan tetangga, udah lama nggak pernah teguran. Coba kalau ibu ingin meluluhkan dia, tidak perlu ibu bawa buah, datang ke rumahnya, ngasih hadiah, ngasih lauk, ngasih ini, tidak. Cukup dengan salam saja. Kalau ada orang lagi masalah dengan ibu tuh, dekati muka dia, assalamualaikum. Awalnya nggak mau jawab biasanya, ya, assalamualaikum. Walaupun nanti awal-awal keluar, walaupun ujungnya saja, ya, salam. Nah, biasa gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi benci kan gitu ya. Kadang-kadang nggak jelas tuh jawabannya. Awal saja itu, awal saja. Tapi ibu juga jangan diambil ujungnya saja. Kum, salamnya nggak ada. Ada orang yang mengucapkan salam, kumnya saja yang kan, kum, salamnya nggak ada kan gitu. Kan harus jelas, assalamualaikum. Masa diambil kumnya saja? Nanti yang jawab juga sama, kum juga kan begitu. Artinya bahwa harus jelas tegas, assalamualaikum. Nanti lama-lama pasti dia jawab, bu. Nggak mungkin nggak jawab. 100 kali ibu mengucapkan salam setiap lewat sama orang yang benci ibu, nggak mungkin dia jawab. Kalau dia seorang muslim, karena Nabi yang mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Maukah kutunjukkan, kata Rasul, sesuatu yang kalau kalian lakukan pasti akan terbentuk rasa kasih sayang di antara kalian sesama kaum muslimin. Absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara rahasia di balik ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau yang bertanya silakan. Non muslim. Kalau non muslim, ada pendapat Syekh Albani kalau tidak salah, kalau dia mengucapkan dengan ucapan yang fasih, jelas dia mengucapkan assalamualaikum, jelas. Karena mungkin dia orang kafir, hidup di lingkungan kaum muslimin, terbiasa mengucapkan salam, maka kita boleh menjawab waalaikum. Cukup mengatakan waalaikum. Ada juga yang mengatakan boleh, tapi hanya waalaikumsalam, titik sampai di sini. Tidak perlu rahmat dan berkah, karena dia bukan muslim. Tapi kalau seandainya tidak jelas ucapannya, maka jangan waalaikumsalam jawabannya, waalaika atau waalaikum. Kalau tidak jelas, samar-samar dia mengucapkannya, karena takutnya dia salah mengucap. Seperti di zaman Rasul ada orang Yahudi sengaja mengucapkan salam dengan mengganti huruf assalamualaikum menjadi assammu alaikum. Assammu alaikum dengan assalamualaikum beda. Assalamualaikum keselamatan, assammu itu artinya racun, mudah-mudahan kau mati kena racun, kan beda. Makanya Rasul mengatakan wa alaika, kau aja yang mati gitu. Kalau seorang muslim, kalau bahasanya tidak jelas, maka wa alaika cukup, wa alaikum saja. Tapi kalau dia jelas, boleh kita mengucap waalaikumsalam, titik. Jangan warahmatullahi wabarakatuh, karena orang kafir tidak akan dapat rahmat, tidak akan dapat rahmat dari Allah, tidak akan dapat berkah dari Allah. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.